Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat datang kembali di kelas daring pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Hari ini kita akan membahas salah satu materi kelas 9 pada bab 3, yaitu menuai keberkahan dengan rasa hormat dan taat kepada orang tua dan guru. Sebelum mulai pelajaran, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kemudahan dalam menerima pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku semuanya, adapun nilai keislaman yang berkaitan dengan materi kita pada hari ini berkaitan dengan Quran surah Al-Isra ayat 23 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uff ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Adapun artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Pada ayat ini dijelaskan larangan bagi seorang anak berkata kasar kepada kedua orang tua, walaupun sekedar mengucapkan karena menunjukkan sikap kemalasan atau keberatan hati. Seorang anak hendaknya mengucapkan perkataan yang lemah lembut kepada kedua orang tua. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini melalui model pembelajaran dengan menggunakan metode problem based learning, peserta didik diharapkan mampu: pertama, menjelaskan cara menghormati dan taat kepada orang tua dan guru. Kedua, mengemukakan keutamaan taat kepada orang tua dan guru. Anak-anakku, masih ingatkah kalian tentang materi hormat dan patuh kepada kedua orang tua dan guru yang sudah kita pelajari pada kelas 8? Sebelum Ibu jelaskan, silakan kalian simak video berikut ini. Ayah dan Bunda,
Mereka adalah sosok yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Kita menjadi saksi perjuangan mereka yang begitu sangat luar biasa dalam kehidupan ini. Cucuran keringat yang keluar, perginya ayah kita dari rumah kita untuk mencari nafkah, pagi, siang, malam, kadang tak pulang. Ternyata semua itu dilakukannya untuk kita. Lalu bagaimana dengan Bunda? Tidak pernah dihiraukannya rasa sakit yang mendera. Apalagi saat kita dikandungnya. 9 bulan kita berada di dalam perutnya. Saat-saat yang menegangkan saat kita dilahirkan. Itu adalah saat yang paling berat yang dirasakan oleh ibunda kita. Yang ada di pikirannya hanya bagaimana kita bisa keluar dengan selamat menatap dunia ini. Maka yang pantas bagi kita adalah apa? Kita mengangkat tangan. Kita bermunajat. Kita meminta kepada Allah untuk ayah dan bunda kita. Duhai Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim, Engkau pasti mendengar apa yang kami pinta, ya Allah. Seorang anak wajib mentaati kedua orang tuanya. Ketaatan kepada kedua orang tua merupakan bentuk birrul walidain. Berbakti kepada kedua orang tua termasuk salah satu amalan yang paling mulia dalam agama Islam. Karena kedua orang tua sangat berjasa besar dalam kehidupan seorang anak. Seandainya dunia dan seisinya digunakan untuk membalas budi keduanya, maka tidak akan sepadan dengan pengorbanan keduanya. Sudah seharusnya seorang anak menghormati, menyayangi, dan mentaati kedua orang tua. Jika hal ini dilakukan, pasti akan memperoleh keberkahan dalam hidup. Dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyebut berbuat baik kepada kedua orang tua sebagai salah satu amalan yang paling dicintai oleh Allah. Sebagaimana bunyi hadisnya, Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mali ahabbu ilallah. Qala as-salatu ala waqtiha qultu thumma ayyun qala thumma birrul walidain qultu thumma ayyun qala thumma al-jihadu fi sabilillah. Yang artinya, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah? Rasul menjawab, salat pada awal waktunya. Kemudian bertanya lagi, apa lagi wahai Rasulullah? Nabi menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Dan aku bertanya lagi, kemudian apa lagi wahai Rasulullah? Kemudian Nabi menjawab, jihad fi sabilillah. Adapun keutamaan berbakti kepada kedua orang tua diantaranya adalah berbakti kepada kedua orang tua merupakan salah satu kunci masuk surga. Berbakti kepada kedua orang tua merupakan bagian jihad fi sabilillah atau berjuang di jalan Allah. Berbakti kepada kedua orang tua dapat melebur dosa-dosa yang pernah dilakukan dan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana wajib hukumnya mematuhi kedua orang tua, maka wajib pula mematuhi guru
selama tidak bertentangan dengan syariat agama Islam. Guru adalah orang tua kedua setelah orang tua kandung atau orang tua asuh. Guru telah berjasa besar dalam mendidik dan mengajari berbagai ilmu pengetahuan serta menanamkan akhlak mulia. Menghormati dan menyayangi serta memuliakan guru merupakan perilaku terpuji yang harus dilakukan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan umat Islam untuk menghormati dan mentaati guru. Hal ini disebabkan guru adalah pewaris ilmu dan menjadi salah satu jalan menuju keberkahan ilmu. Ilmu yang berkah adalah ilmu yang dimanfaatkan dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Seorang murid tidak diperkenankan meremehkan dan merendahkan gurunya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan agar tidak merendahkan seorang guru. Dalam sebuah hadis riwayat Baihaqi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang merendahkan gurunya akan ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala 3 azab atau penderitaan, yaitu sempit rezekinya, hilang manfaat ilmunya, dan keluar dari dunia ini wafat tanpa iman. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Adapun keutamaan mentaati guru diantaranya, yang pertama, ilmu yang diperoleh akan berkah dalam kehidupan. Yang kedua, akan dimudahkan dalam menerima pelajaran yang disampaikan. Dan yang ketiga, akan dimudahkan urusan dan dianugerahi nikmat yang lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku semuanya, setelah mempelajari materi tentang menuai keberkahan dan hormat serta taat kepada kedua orang tua dan guru, kemudian silakan kalian jawab pertanyaan-pertanyaan berikut, dikerjakan dan dikumpulkan di classroom. Kemudian ada satu tugas keterampilan untuk membuat sebuah video life skill tentang wujud baktimu kepada kedua orang tua di rumah. Misalkan membantu orang tua memasak, menyapu, dan lain sebagainya. Dan ibu beri waktu selama 1 minggu dan dikumpulkan pada pertemuan yang akan datang. Adapun kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, menghormati dan menyayangi kedua orang tua merupakan kewajiban seorang anak. Yang kedua, seorang siswa wajib menghormati dan mentaati gurunya. Dan yang ketiga, menghormati kedua orang tua dan guru akan mendatangkan keberkahan hidup. Adapun afirmasi pada pelajaran kita pada hari ini, Ibu akan tegaskan kembali bahwa seorang anak jangan sekali-kali durhaka kepada orang tua dan harus patuh dan taat pada keduanya selama mereka menunjukkan jalan kebenaran. Begitu juga selayaknya seorang siswa harus hormat dan berbuat baik kepada guru, karena guru adalah pengganti orang tua kalian selama kalian berada di sekolah. Demikian pelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa bersama-sama. Semoga Allah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.